Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal apa itu remote komputer ya. Jadi kalau kita sebagai IT support, pastinya ada tools yang wajib kita install di laptop kita ya. Salah satunya ya remote komputer ini. Jadi apa aja remote komputer yang nantinya akan kita pelajari. Di slide selanjutnya kita akan mengenal apa itu remote komputer ya, tools remote komputer yang standar itu apa aja, dan apabila kita ingin menginstal server remote komputer ya nanti akan kita demokan. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa itu remote komputer ya. Jadi remote komputer itu adalah proses ya mengendalikan komputer dari lokasi lain ya yang melalui jaringan ya seperti internet atau jaringan lokal ya, local area network, di mana kita sebagai IT support bisa menjalankan atau mengoperasikan komputer klien ya dari jarak jauh. Nah, apa aja kelebihan dari remote komputer itu? Fleksibilitas lokasi ya. Jadi kita bisa mengakses komputer klien atau komputer server dari mana saja, baik itu dari rumah ya, dari kantor, selama kita memiliki akses internet. Dan tentunya ini akan menghemat biaya dan waktu. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke lokasi ya untuk menjalankan komputer ya. Jadi kita tidak perlu datang, kita tidak perlu langsung ada di depan komputer tersebut, tapi kita bisa menjalankan apa yang ada di komputer tersebut. Tentunya ini juga akan menjadi lebih efisien ya dari segi waktu dan biaya, dan juga akan memudahkan kita sebagai IT support karena manajemen komputer tersebut itu akan terpusat ya. Jadi kita sebagai administrator, kita bisa mengelola, kita bisa memantau beberapa komputer atau server dari laptop kita ya. Jadi sehingga hal tersebut akan memudahkan kita dalam memanajemen infrastruktur IT kita. Nah, tools dari remote komputer itu apa aja? Jadi bisa meremote komputer klien, kita bisa menggunakan beberapa tools ya yang sering digunakan, dan tentunya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi di remote komputer itu ada dua topologi, yaitu topologi local area, yang mana komputer klien itu hanya bisa kita remote selama mereka berada di satu jaringan dengan kita. Terus apa saja yang digunakan? Ini bisa pakai Radmin, bisa Ultra VNC, dan juga remote desktop ya. Jadi ketiga tools ini itu hanya bisa digunakan di local area saja. Nah, misalkan kita ingin meremote komputer klien yang ada di kantor dari rumah, nah untuk tiga tools ini tidak bisa gitu ya. Kalaupun bisa, itu hanya satu IP saja karena yang dibutuhkan adalah IP public. Nah, berbeda dengan akses remote komputer menggunakan internet ya. Jadi di sebelah kanan ini adalah topologinya. Jadi ketika kita meremote misalkan dari rumah menggunakan jalur internet ya, maka komputer host atau komputer klien juga harus bisa mengakses internet ya. Toolsnya apa aja? Kita bisa menggunakan TeamViewer, bisa menggunakan Rustdesk atau AnyDesk ya. Jadi untuk kita bisa meremote komputer dari rumah, persyaratannya adalah komputer klien itu harus terhubung ke internet. Begitu juga dengan komputer kita atau laptop kita. Kalau menggunakan local area, maka tidak perlu akses internet. Jadi menggunakan IP lokal itu bisa diremote. Dan kelemahannya, kalau menggunakan local area, maka tidak bisa diakses di luar area seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk memiliki ya remote komputer server.
Nah, di sini kita menggunakan Rashdash. Kenapa kita menggunakan Rashdash? Karena untuk saat ini Rashdash ini open source ya. Jadi kita bisa install engine Rashdash di server kita ya. Dan tentunya kita juga bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi apa aja kebutuhan dari instalasi Rashdash ini? Jadi kita harus menyiapkan server ya, server VPS yang mana dari server VPS tersebut mendapatkan IP public. Nah, speknya minimal RAM-nya 2 GB, harddisknya 40 GB. Nanti kita akan install Docker Engine dan juga kita akan install Rashdash Server Engine. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki Rashdash server di server kita sendiri, maka kita tidak akan dilimit oleh banyaknya device yang terhubung. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Rashdash server cloud-nya dari Rashdash sendiri, maka ada biaya per bulan yang dibebankan ke kita gitu ya. Jadi nanti prosesnya seperti ini. Yang akan kita install adalah Rashdash server, di mana Rashdash server ini ada dua ya, ada HBBS sama HBBR atau relay ya. HBBS ini relay. Nah, selanjutnya untuk cara installnya kita bisa masuk di VPS kita. Baik, selanjutnya kita akan install Rashdash di server ya. Jadi saya memiliki VPS dengan spek 2 GB RAM-nya dengan harddisk 40 GB. Saya rasa itu cukup ya. Jadi kita masuk terlebih dahulu ke account root ya, atau super administrator. Baik, kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita install terlebih dahulu Docker Engine ya. Jadi karena ini masih fresh ya, masih baru servernya, jadi harus diinstal terlebih dahulu Docker Engine-nya. Ini bisa melihat di Docker Docs ya. Oke, kita install terlebih dahulu. Sambil menunggu proses installnya selesai, ini akan saya percepat ya prosesnya. Oke, klik yes ya. Jadi harus download beberapa package dari Docker, kita tunggu terlebih dahulu ya. Baik, untuk install Dockernya sudah selesai. Sekarang kita jalankan ya Dockernya di sistem kita. Baik, setelah proses install Docker Engine selesai, selanjutnya kita buat installer untuk server Rashdash ya. Kita buat terlebih dahulu foldernya. mkdir kita bikin aja ya, Rashdash. Kita masuk di folder tersebut. Selanjutnya kita buat file docker compose ya. Teman-teman bisa memilih di sini ya, self host ya, Rashdash server OSS. Jadi saya menggunakan Rashdash server OSS.
di sini ada dua versi ya, ada yang Rashdesk Server Pro dan juga Rashdesk Server OSS. Tapi di sini saya menggunakan yang Rashdesk Server OSS karena saya rasa cukup ya untuk memanage 100 sampai 200 komputer klien. Nah, di sini nanti akan ada dua ya Docker Compose-nya. Yang pertama yang tanpa relay ya, tapi yang akan kita gunakan itu yang bawah ini ya. Jadi ada environment always use relay. Oke, kita copy terlebih dahulu filenya, scriptnya kita copy. Di sini kita buat ini ya, file docker compose.yml, kita paste di sini. Oke, selanjutnya kita simpan ya. Nah, di sini tinggal kita running aja ya, docker compose admin d. Jadi kita install servernya terlebih dahulu. Baik, nah ini sudah berjalan ya Rashdesk servernya. Caranya bisa kita cek docker -a. Baik, di sini server Rashdesk kita sudah berjalan ya. Jadi selanjutnya kita tinggal membuat domain ya. Jadi nanti server kita ini, IP dari server kita ini itu kita linkkan ke domain kita. Jadi nanti kita tidak menggunakan lagi IP public dari VPS, tapi kita bisa mengcustom domain gitu ya. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi dari sisi klien, kita lihat terlebih dahulu key dari Rashdesk server ini. Caranya kita lihat dulu log dari HBBS ya. Jadi di Rashdesk server ini ada dua, ada HBBS sama HBBR. Nah, kita lihat lognya yang HBBS. Oke, B0. Oke, sebentar. Baik, setelah kita mendapatkan key dari Rashdesk server kita copy terlebih dahulu key-nya. Selanjutnya kita buka Rashdesk client atau kita install Rashdesk client di komputer klien kita. Ya, seperti ini nanti tampilannya. Nah, di sini nanti kita masuk di menu setting ya, masuk ke network. Nah, nanti di sini ada ID relay server. Nah, ID server ini kita bisa isi dengan IP public dari server kita ya, yang sudah kita install ini Rashdesk server. Kita masukkan relay server juga sama dengan IP tadi, bisa IP atau bisa custom domain ya. Nah, setelah kita masukkan ID server ya, relay server kita menggunakan IP public dari VPS kita, dan kita masukkan key-nya, selanjutnya kita apply. Setelah itu kita close dulu ya settingnya. Nanti di sini akan statusnya menjadi ready. Nah, kalau sudah ready seperti ini berarti komputer klien ini sudah connect dengan Rashdesk server kita. Jadi kita bisa install atau kita bisa remote ya. Kita bisa transfer file antar komputer ya dari server yang sudah kita buat. Baik, sekian dari saya untuk tutorial install Rashdesk server. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.